Sampurasun. Yang terhormat Ketua Bawaslu beserta anggota, sahabat-sahabat media dari Polres, aparat penegak hukum, alhamdulillah wa syukurillah, sore hari ini kami dari Gerakan Rakyat Penyelamat Demokrasi sudah diterima tadi oleh KPUD, sekarang oleh Bawaslu daerah. Pada sore hari ini kami tadi sudah menyerahkan surat tuntutan ke Bawaslu RI. Tadi juga di KPUD sudah menyerahkan surat tuntutan kepada KPU RI agar kiranya tuntutan yang kami sampaikan tidak mewakili atas nama capres manapun, tidak mewakili atas nama partai politik manapun, tetapi semata-mata kami menyampaikan atas nama rakyat yang peduli terhadap demokrasi dan rakyat yang peduli terhadap keselamatan NKRI dari ancaman disintegrasi. Kenapa demikian? Di Kota Tasik begitu masifnya kecurangan-kecurangan pemilu dari tahapan-tahapan, sehingga oleh karena itu kami datang ke Bawaslu Kota Tasikmalaya menuntut agar segera dilakukan audit investigasi. Jangan hanya menunggu laporan, tapi Bawaslu juga harus kooperatif, turun ke lapangan. Siapa yang melakukan politik uang tusuk sate? Caleg-caleg mana? Karena hal yang mudah, tinggal dipanggil pada TPS-TPS tertentu, tanya kepada pemilihnya. Sedangkan saya aja masyarakat biasa sudah menanya beberapa orang warga masyarakat pemilih, semua mengakui bahwa mereka mendapatkan uang dari politik tusuk sate. Kedua, periksa keterlibatan oknum ASN dan APH yang telah melakukan intimidasi. Kalau tidak memilih capres tertentu, maka akan dicoret sebagai penerima bansos. Ini adalah kebohongan publik. Ini adalah pembodohan. Jangan manfaatkan warga masyarakat kami yang terbatas wawasan ilmu pengetahuan, yang dijerat dengan kemiskinan, sehingga dibodohi, dibohongi dengan uang 150.000 untuk 5 tahun. Itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi, kami sangat menunggu tindakan real dari Bawaslu sesuai amanat undang-undang. Tugas pokok fungsi kewenangan Bawaslu sudah terjabar dengan jelas sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengawasan, penindakan setiap kecurangan yang terjadi dalam setiap tahapan proses pemilu. Undang-Undang Nomor 7 2017 telah mengamanatkan itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ditambahkan dari rekan-rekan. Di sebelah saya ada Pak Asep dari tim hukum, ada Pak Haji Dede. Kita tahu semua beliau adalah mantan wakil wali kota, juga menerima keluhan yang sama dan keresahan yang sama. Juga nanti ada ketua aksi, ada dari relawan. Mohon semua dicatat, diapresiasi, tidak hanya dicatat dan didengar, tapi juga dilaksanakan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga ditanggapi dulu. Siap. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Ya. Bentuk perhatian Bapak Ibu sekalian, kita mengucapkan terima kasih juga bagian dari sama-sama kita mengawal demokrasi. Kemudian terkait tuntutan-tuntutan yang Bapak Ibu sampaikan, kami Bawaslu Kota Tasikmalaya sebagai salah satu lembaga yang kita juga mempunyai
pimpinan di atas kami juga nanti akan sampaikan tuntutan bapak-bapak sekalian ya ke Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian terkait informasi-informasi, kemudian laporan kami hari ini, kemudian kemarin juga telah mendapatkan laporan dari masyarakat ya, yang datang langsung ke Bawaslu Kota Tasikmalaya terkait dugaan pelanggaran money politik, dan memang hari ini kita sedang melakukan penanganan yang kita akan melakukan kajian dengan Gakumdu gitu yang nanti Punten Kang, berapa laporan yang masuk? Baru satu. Baru satu? Ya, baru satu. Kalau ditotalkan dari masa kampanye baru 2. Jadi setelah pasca pungut hitung sekarang memang baru satu. Kalau penanganan netralitas ASN kemarin juga di Bawaslu Kota Tasikmalaya mendapatkan awal itu informasi yang kemudian kita lakukan penelusuran dan dijadikan temuan terkait dugaan netralitas aparatur sipil negara, yang kemudian Bawaslu Kota Tasikmalaya memberikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, yang kemarin juga mendapat informasi bahwa ASN tersebut sudah dipanggil oleh Komisi Aparatur Sipil Negara yang memang terkait wewenang netralitas ASN ya, terkait sanksinya itu yang punya wewenang adalah Komisi Aparatur Sipil Negara. Saya nanya lagi, itu kan yang 2 laporan. Ya. Berapa kasus sampai hari ini pelanggaran pemilu yang ditemukan oleh Bawaslu? Yang ditemukan, saya minta reportnya nanti. Satu yang jadi temuan kami, yang kemudian dijadikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara itu, dan sisanya itu adalah ketika dikaji tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat formil dan material. Jadi memang tidak lanjut kepada tahap penanganan pelanggaran. Jadi tegaskan hanya satu temuan Bawaslu, bukan laporan. Tim Bawaslu melalui Panwas mungkin ya. Itu selama proses pemilu hanya satu yang ditemukan. Dari sekian maraknya dari proses pendaftaran peserta pemilu ya. Penanganan 2 dari tahun 2022 sampai sekarang ya. Kan pendaftaran peserta pemilu itu dimulai pada tahun 2022. Bawaslu Kota Tasikmalaya dalam proses penanganan itu ada 2 temuan yang menjadikan rekomendasi ya, yang dikeluarkan rekomendasi dari Bawaslu Kota Tasikmalaya. Endingnya begitu. Lanjut Pak. Oke. Kemudian terkait laporan dari tahapan kampanye sampai sekarang, memang laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Tasikmalaya ada 2 laporan ya. Yang pertama laporan terkait dugaan pelanggaran APK, perusahaan APK, yang kemudian ketika kita ditelusuri dan ketika dijawab tidak memenuhi syarat formil material. Yang kedua, hari kemarin kita juga mendapatkan laporan terkait dugaan pelanggaran ya, yang diduga pelanggaran pidana pemilu. Kami akan melakukan kajian awal yang insya Allah mungkin hari ini mungkin kita akan melakukan kajian. Ya, terima kasih Ketua Bawaslu dan jajarannya. Ini merupakan langkah awal kami melakukan gerakan semata-mata bahwa kami masih menganggap bahwa negara kita negara hukum. Artinya hukum harus betul-betul menjadi panglima di negara Indonesia, bukan hukum yang dimainkan oleh sekelompok atau segelintir orang. Apabila kami dan Bawaslu sepakat bahwa kita berada di negara hukum, aturanlah yang harus kita tegakkan. Jangan pandang bulu, jangan pilih-pilih. Siapapun pihak yang melakukan pelanggaran, apabila memang ada ketentuannya, silakan proses. Rakyat sudah tahu apa yang terjadi saat ini. Hukum di negara kita sudah tercabik-cabik. Rakyat sudah tidak bisa lagi mengandalkan hukum kepada penegak, kepada penguasa. Dan jangan lupa bahwa rakyat sekarang tidak akan diam. Rakyat punya hak hukum. Rakyat akan menuntut supaya hukum ditegakkan dengan benar.
Sebab apapun yang dikelola oleh pemerintah, apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah dan jajarannya termasuk Bawaslu adalah semata-mata adalah keringat rakyat. Jangan mengkhianati rakyat. Jangan kemudian hukum dipermainkan, padahal makan dari hak rakyat, dari uang rakyat. Tapi kalau sepakat, silahkan nikmati uang rakyat. Silahkan manfaatkan dengan baik, tapi tolong juga hukum tegakkan dengan benar. Kita berimbang, dan tugas bapak-bapak semua untuk menegakkan hukum itu. Dan kami akan support. Apabila ada pihak yang mengganggu Bawaslu, kami akan backup, kami akan kawal Bawaslu sepanjang Bawaslu melakukan tugas dan melakukan aturan dengan benar. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Untuk mengingatkan kembali Ketua Bawaslu, apakah kasus di TPS 14 Cipadas sudah ditangani? Yang terkait mana ya? Penggelembungan suara. Anda tidak tahu, ini di media sudah muncul ini. Yang Sirekap itu? Iya. Ya. Sudah ditangani belum? Sudah. Jawabannya apa? Itu kan terkait aplikasi Sirekap, Ya. yang kemudian memang aplikasi itu tidak bisa diedit, ya. Tapi pernyataan KPU itu untuk paslon kan, untuk paslon capres cawapres hanya ditandai. Dan kemudian di kecamatan sekarang kan kemarin proses rekapitulasi di kecamatan yang kemudian angka-angka yang tidak sesuai, tidak sinkron, dilakukan pengeditan. Gitu. Saya tanya, berapa C1 yang tidak sesuai dengan Sirekap KPU menurut catatan Bawaslu? Kalau Anda tidak punya, Anda tidak melakukan fungsi pengawasan itu. Ya. Kami sedang melakukan inventarisir. Berapa? Ini kan sudah mau berakhir. Berapa itu? Berapa dicek? Siap. Berapa itu? Ya, cek hari Senin akan kami tanyakan lagi ke sini. Ya, tolong catat. Bawaslu harus tahu itu. Ini di TPS 14. Suara 01. Masa cuma 1? 02 jadi 550 hiji. Betul. Ya. Ini baru TPS 14. Saya mencatat banyak TPS. Maka saya sore hari ini tanya kepada Bawaslu, berapa banyak TPS di Kota Tasik yang C1-nya tidak sesuai dengan Sirekapnya KPU. Kalau Anda tidak punya catatan, Anda tidak melakukan pengawasan, dan itu akan saya pidanakan. Betul. Saya tanya kepada Anda, fungsi pengawasan terhadap segala bentuk kecurangan dari setiap proses tahapan pemilu, di mana itu? Tolong dijawab. Di Bawaslu? Betul? Iya? Jawabkan. Mumpung ada media ini, supaya masyarakat Tasik tahu persis apa kinerja, bagaimana kinerja saudara-saudara semua. Ini adalah fakta. Sekira tolong media publikasikan ini, viralkan ini, bahwa sampai hari ini Bawaslu supaya tidak menjadi fitnah, mereka tidak punya berapa kecurangan yang terjadi di Sirekap KPU dari setiap TPS yang ada di Kota Tasikmalaya. Padahal hitung KPU sudah mendekati 80% ya. Masa ribuan kasus di bawah. Jadi ini rupanya Bawaslu lebih banyak dia menerima laporan daripada melakukan investigasi, mengawasi ke lapangan. Sekira begitu, harus diakui. Salah ya salah. Kalau salah, jangan mengaku benar. Semakin salah mengaku benar, kalian semakin sulit, karena pasti akan kami perkarakan. Demikian dari saya, terima kasih. Saya tidak bicara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba dicek Pak, ada berapa Pak? Selain di TPS 14. Kami juga kemarin melakukan inventarisir, ada beberapa catatan-catatan kejadian khusus. Ya. Mungkin Pak Acing lebih jelasnya, silakan. Dengar nggak dari masyarakat TPS 18 Ciburung? Jangan sampai kami punya, Bapak sebagai pengawasan tidak punya. Tupoki Bawaslu di mana? Kan ada TPL, ada panwah di lapangan. Kenapa? Diam saja, tidak becus.
videonya viral tuh. TPS 14, TPS 18 Ciberem. Kelurahan mana Pak Ciberem? TPS Ciberem. Kelurahan mana? KPPS mengakui. TPS 18 kelurahan mana? TPS 18 Kelurahan Setia Negara. Baik, saya menjawab terkait TPS 14. Bawaslu pada saat itu ketika ada video viral itu memang kejadian di Sirekap itu ada perbedaan. Hasil kemudian di C hasil PPWP atau C1 Plano itu sudah muncul Pak. Untuk 01 berjumlah 134, kemudian 02 berjumlah 65, 03 berjumlah 6. Nah, kemudian kami menginstruksikan ke Panwascam, seluruh Panwascam, bahwa Sirekap jangan dijadikan sebagai acuan. Tetap menggunakan manual C hasil, Pak. Saya ke sana. Kami menginstruksikannya ke sana. Tetap teman-teman Panwascam, PKD, basis data yang paling akurat adalah C hasil yang plano. Dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman kecamatan. Jadi Sirekap ini makanya kan diaturannya alat bantu. Jadi kami pun juga menyampaikan ke KPU jangan sampai Sirekap menjadi alat utama. Tetap yang paling utama adalah basis data dari C hasil plano. Itu mungkin. Untuk TPS 18 saya baru tahu, nanti saya cek Pak. Setia Negara Pak. Iya. Baik, nanti akan saya cek. Akan saya cek ke PKD-nya. Pak Haji. Mangga pilih pada ini. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penerimaan Bawaslu. Kami datang dengan tujuan baik. Tujuan untuk menegakkan kebenaran, melawan kebatilan. Kebenaran harus tetap kita perjuangkan karena kita menghadapi demokrasi, bukan pilpres saja yang sudah kita lakukan bersama, bukan pileg saja yang sudah kita lakukan bersama, tetapi ada agenda-agenda politik ke depan. Tentu Bawaslu hari ini adalah juga Bawaslu agenda politik yang akan datang. Betul. Saya ingin bertanya kepada Bawaslu Kota Tasikmalaya. Apakah Anda bertanggung jawab dunia akhirat hasil akhir dari pleno KPU Kota Tasikmalaya atas kebenaran hak demokrasi warga masyarakat Kota Tasikmalaya yang telah terpilih? Mohon jawaban nanti. Ini pertanyaan dunia akhirat. Pertanyaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya dan seluruh anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya. Karena rakyat sudah memilih. Rakyat tentu punya hak untuk menegakkan kebenaran. Kecurangan tentu itu tidak diharapkan. Tetapi kebenaran harus dipertanggungjawabkan. Dan kebenaran itu tugas dan fungsi Bawaslu sebagai pengawas harus bertanggung jawab. Saya ingin bertanya pada saudara Bawaslu Kota Tasikmalaya, apakah Anda bertanggung jawab dunia akhirat hasil dari pleno KPU Kota Tasikmalaya? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, tentu pleno PPK, pleno nanti terpilih siapa presiden, tentu kita akan melihat. Siapa wakil presiden, tentu akan kami lihat ke depan ketika keputusan di atas kita di nasional. Tim tentu bekerja dengan baik. Tetapi konteks Tasikmalaya, karena Tasikmalaya kita semua adalah warga Tasikmalaya, juga sebagai pemilih yang ada di Kota Tasikmalaya. Tentu saya bertanya hal yang kedua, apakah bapak-bapak sebagai Bawaslu Kota Tasikmalaya siap bekerja dengan baik menghadapi agenda politik di Kota Tasikmalaya? Kalau siap, tentu rakyat melihat atas jawaban saudara-saudara sebagai Bawaslu Kota Tasikmalaya. Tetapi ketika main-main
tidak memperlihatkan tanggung jawab, tentu kami akan melihat karena kebenaran harus ditegakkan. Itu saja dua hal yang tentu saya atau kami ingin mendengar karena tentu media meliput dalam hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jawab. Oke. Bentar dulu. Terkait hasil proses rekapitulasi, ya, kami dari mulai jajaran Bawaslu Kota Tasikmalaya tingkat kecamatan, kami sama-sama mengawal proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan bersama-sama juga dengan saksi. Tentunya apapun hasilnya yang disepakati oleh saksi, yang disepakati oleh pengawas, tentunya kami juga ikut bertanggung jawab terkait masalah hasil rekapitulasi di tingkat baik kecamatan ataupun nanti di tingkat kabupaten kota. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kesiapan kami melalui kontestan apa namanya tadi, tentunya kami akan siap karena itu bagian dari tugas kami. Ya, kami juga mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagai Komisioner Bawaslu Kota Tasikmalaya. Tentunya kami siap, ya, segala bentuk apapun itu bagian dari tanggung jawab kami. Itu menjadi tanggung jawab kami apapun itu, dan mungkin ya terima kasih kalau memang misalkan kami yang namanya manusia tentunya, dan kita juga mempunyai keterbatasan dari segi pengawasan dan sebagainya. Mohon juga Bapak-bapak sekalian, bila mana memang mendapatkan informasi ataupun misalkan nanti dugaan-dugaan pelanggaran, silakan kami menerima laporan Bapak-bapak sekalian. Tentunya kami juga mempunyai kewajiban untuk mengawasi setiap tahapan pemilu, ya, dari mulai pendaftaran peserta pemilu sampai kemarin terakhir rekapitulasi di tingkat kecamatan. Tentunya kami bekerja mengawasi, dan kami juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil pengawasan, ya, ke jenjang, ya, Bawaslu di tingkat atas dari kami. Begitu. Ya kan, Pak? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah ketua dari agenda ini, Gerakan Rakyat. Terima kasih Bawaslu sudah terima kami dengan sebaik-baiknya. Namun kami tetap menanyakan fungsi Anda sebagai Bawaslu, di mana Anda mengawasi semua yang terjadi pada saat pemilu. Kami bertanya, apakah Anda sudah berfungsi sebagai Bawaslu, sebagai pengawas, sesuai apa yang harus Anda lakukan? Bagaimana saat ini rakyat lebih tahu daripada Anda? Anda lakukan investigasi tidak? Anda lakukan penyelidikan tidak? Lalu ada nggak cross-check di lapangan? Apa yang terjadi? Udah berapa hari ini? Rakyat ini tidak sedang baik-baik aja, Pak. Pemilu ini tidak sedang baik-baik aja. Kami membawa ke sini juga ini udah direndam setengah mati, Pak. Bayangkan kalau ini dibiarkan, bayangkan kalau Bapak diam saja dan tidak merespon apa yang kami inginkan, yang kami harapkan. Bagaimana pelayanan Anda sebagai lembaga yang ditunjuk oleh negara gitu kan, dan digaji oleh rakyat. Lalu apakah masalah money politik yang saat ini adalah merubah daripada peta pemilu saat ini? Bapak udah tahu, sudah merekam tidak? Punya bukti nggak? Gitu kan? Ini kejahatan, Pak. Ini kejahatan. Money politik tolong menjadi suatu perhatian pihak Bawaslu. Bagaimanapun gitu, tusuk sate ini merusak. Tusuk sate ini merusak. Demikian, Pak. Mohon dijawab dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tugas, kewajiban, dan wewenang. Ya, tentunya tugas kami adalah mengawasi setiap tahapan. Ya. Kemudian kami juga punya wewenang. Segala bentuk misalkan. Salah satunya misalkan yang kita awasi adalah proses tahapan pemilu ini. Salah satunya contoh misalkan KPU kami juga menemukan beberapa catatan dugaan pelanggaran yang diduga. Nah, ketika berbicara dugaan,
kami mempunyai wewenang untuk memberikan saran, Ya. memberikan saran perbaikan. Nah, ketika kita sudah menduga ya ada dugaan pelanggaran, akan ada potensi pelanggaran, kami memberikan saran terlebih dahulu atau memberikan imbauan. Yang pertama misalkan ketika ada kampanye ya, ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada kepolisian dan diteruskan ke Bawaslu yang kemudian Bawaslu memberikan imbauan kepada peserta pemilu yang akan memberikan kampanye. Ya. Seperti itu. Itu bagian dari wewenang kami, Pak. Ya. Kemudian ada juga beberapa catatan-catatan yang akan misalkan diduga potensi melanggar administrasi, misalkan KPU melanggar melanggar aturan misalkan. Kami memberikan saran terlebih dahulu, ya. Sehingga KPU sebelum memutuskan atau membuat surat keputusan, kami memberikan saran terlebih Tapi itu dilakukan. dilakukan. Kami memberikan imbauan dan itu tertulis. Tertulis kepada Ya. KPU. Iya, tertulis. Itu mungkin kewajiban dan wewenang kami, Bapak. Ya. Kemudian juga kami juga mempunyai kewajiban, ya, kewajiban kami jika memang ada laporan, Ya. berbentuk laporan apapun datang kepada kami mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti. Ya. Apabila misalkan Bapak mempunyai bukti-bukti, Ya. silakan laporkan kepada kami mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti. Administratif. Ya, ada nanti bisa mengisi POM B1 lah kalau dalam istilah Perbawaslu 8 terkait pelanggaran Perbawaslu 7 ya, terkait penanganan pelanggaran. Silakan Bapak sekalian kalau memang Bapak-bapak mempunyai bukti kuat gitu kan. Ya, silakan kami Oke, menerima laporan. Gitu. Mohon maaf, Bapak tadi pengawasan Bapak sudah dilakukan yang baik. Apa mendengar nggak surat-suara dapil 2, surat-suara dapil 1 masuk ke surat Oh, dapil? yang tertukar. Sudah mendengar, Yang tertukar. Iya. Betul. Betul. Berapa TPS? Untuk TPS-nya Itu masuk ke kelurahan kami, Kelurahan Prakanyasa. Iya. Dapil dapil betul. 1 masuk ke dapil 2. Itu salah satu wewenang kami, Pak ya. Ya, kami mendengar dari pas hari H itu kami mendengar ada tertukarnya surat suara. Kami langsung berkoordinasi dengan KPU dan memberikan saran untuk segera menindaklanjuti saran perbaikan kami. Sehingga pemantauan kami KPU juga bergerak dan ketika pas kami cek juga pas di jam 1 itu semua sudah terpenuhi dan hak suara juga sudah terpenuhi. Jadi intinya surat suara yang tertukar pada hari H itu memang sudah Tidak ada yang diragukan, dirugikan, tidak ada. Karena ada yang dicoblos, ada yang belum. Terkait yang ada yang tercoblos dan dicoblos dan KPU mempunyai mekanisme tersendiri. Begitu. Ini sudah ditentukan, Pak, siapa yang mewakili dan sudah selesai. Siap. Terima kasih Ketua Bawaslu dan jajarannya Atur nuhun. telah menerima kami. Mudah-mudahan kami tunggu hasilnya, Siap. bukan hanya terima. Siap. Terima kasih. Di luar kami ya. Iya, boleh. Ini Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa pihak Bapak sedang mengoperasi segala macamnya. Ini. Waktu ribut-ribut Pak. Di depan kantor Bapak yang terawasi oleh Bapak masih ada gambar PSI. Itu kantor Itu di tim. sampingnya masih ada 02. Ada Kok kenapa masih nempel? Itu iya, itu Kan dekat kantor ini di depannya sama di sampingnya. Itu kenapa? iya. Itu kan kantor kemenangan, kantor sekretariat tim sukses kemenangan. Itu kan memang tidak dilarang juga kalau kantor tim kemenangan. Ya, tapi Bapak silakan karena tadi teman-teman yang meminta Bapak untuk mengklarifikasinya di luar.